Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang diskusi 8. Di sini kita akan menentukan dua interpretasi untuk kalimat E yang agree on term G, X, Y, A. Nah, dua interpretasi yang agree on term itu artinya dia akan memberikan nilai yang sama pada interpretasi. Nah, di sini yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan interpretasinya terlebih dahulu dan domainnya. Misalkan, misalkan untuk kalimatnya ini diberikan domainnya itu adalah D 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini interpretasinya kita harus berikan terhadap kalimat ini. Interpretasinya misalkan I dan J ya. Bentar, saya interpretasinya I dan J. Nah, kita harus menentukan simbol bebas dari interpretasinya, dari kalimatnya. Simbol bebasnya apa saja di sini? Ada A, konstanta A, kemudian konstanta B, kemudian di sini ada variabel X, lalu ada variabel Y, lalu ada fungsi F, di sini ada fungsi G, lalu ada predikat key. Nah, ini simbol bebas dari kalimat E. Nah, interpretasi yang I dan J ini harus memuat simbol-simbol bebas ini. Nah, karena di sini domainnya saya pilih ada 0, 1, 2, 3, 4, maka artinya ketika kita melakukan mendefinisikan fungsi baik F atau G, maka di sini harus menggunakan mode agar nilainya kembali di 0, 1, 2, 3, 4. Di sini misalkan I-nya adalah A-nya diberi nilai 4, B-nya diberi nilai 3, lalu X-nya diberi nilai 2, Y-nya saya beri nilai 0, lalu F-nya saya definisikan sebagai FI D1, D2. Di sini karena aritasnya ada dua ya, dari sini XB, berarti ini 1, 2, ada dua aritas, didefinisikan sebagai D1 tambah D2 mod 5. Lalu G-nya didefinisikan sebagai GI. Di sini aritasnya ada 1, 2, 3. Aritasnya ada 3. Jadi D1, D2, D3 didefinisikan sebagai D1 tambah D2 tambah D3 mod 5. Lalu ini Q-nya
didefinisikan sebagai KI D1 D1 lebih dari 0. Nah, di sini kita lihat dulu eh, bagaimana caranya agar nilainya sama ya. Jadi kita harus membuat G-nya itu nilainya itu sama dengan yang ada pada J. Nah, di sini kalau kita masukkan G-nya itu adalah GI-nya itu adalah XYA ya. XYA, maka hasilnya adalah X, GI, X-nya adalah 2. Kalau dari I, 2, Y-nya adalah 0, A-nya adalah 4. Maka jika dimasukkan ke dalam fungsinya, 2 tambah 0 tambah 4 mod 5. Hasilnya adalah 6 mod 5. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau di J, nanti ketika kita mendefinisikan fungsinya, hasilnya juga harus 1. Nah, di sini kita lihat, kita buat kira-kira bagaimana yang hasilnya 1. Mungkin kita bisa coret-coret dulu ya sebelum kita menentukan fungsinya. Kita coret-coret dulu di sini kira-kira GC yang X, Y, A-nya hasilnya 1 itu bagaimana? Nah, kita tentukan nih misalkan agar kembali ke angka 1 ya. Berarti bisa kelipatan dari 5 ditambah 1 ya. Berarti contohnya misalnya kita ingin 11 mod 5. Kan ini hasilnya 1. Kemudian 11-nya kita uraikan nih kira-kira bagaimana yang bisa menghasilkan 11. Misalkan saya ambil X, Y ditambah A mod 5. Ini sebenarnya bebas sih pemilihan fungsinya. Misalnya kalau untuk menghasilkan 11 ini berarti saya harus mendefinisikan X-nya itu 2, Y-nya itu bisa 4, lalu 2 dikali 4, 8, 8 tambah 3. Jadi 11A-nya berarti kita harus definisikan sebagai 3. Nah, dari sini barulah kita buat interpretasi yang keduanya. Nah, yang J berarti kita definisikan sebagai A-nya di sini 3, B-nya di sini sebarang karena tidak ada di G, jadi kita boleh ambil berapapun asal dalam domain, misalkan 0, kemudian X-nya kita beri nilai tadi, kita hitung-hitung 2, lalu Y-nya kita beri nilai 4, kemudian F-nya kita definisikan bebas, FJ D1, D2, ininya bebas hasilnya, tapi harus menggunakan D1, D2, mod 5. Lalu G-nya kita definisikan sebagai GJ, tadi D1, D2, D3. Ini hasilnya adalah D1, D2 tambah D3 mod 5. Lalu Q-nya kita definisikan sebarang boleh Qj-nya ini D1
ya. Lalu misalkan D1 tidak sama dengan nol. Nah, dari sini kita buktikan bahwa G, X, Y, A ini hasilnya adalah tadi GC, X-nya adalah 2, lalu Y-nya adalah 4, dan A-nya adalah 3. Lalu ini sama dengan 2 kali 4 tambah 3 mod 5. Sama dengan 11 mod 5. Ini misalkan ya. Jadi ini hasilnya adalah 1. Ini saya ambil domainnya di eh, bilangan mod 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya apa? Hasilnya ternyata I dan J, nih I hasilnya 1, G, X, Y, A-nya, I dan J memiliki nilai yang sama pada G, X, Y, A. Karena memiliki nilai yang sama pada X, G, A, maka artinya dia agree on term. G, X, Y, A. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.